Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ananda Sinta Dewi Putri, NPM 18020027, Prodi Bimbingan dan Konseling, Universitas Muhammadiyah Pringsewu, Lampung. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul Efektivitas Layanan Bimbingan Kelompok Teknik Problem Solving untuk Mengurangi Kesulitan Belajar Siswa di Masa Pandemi. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Dengan adanya pandemi COVID-19 yang menimbulkan dampak pada kehidupan sehari-hari, seperti dunia kerja, khususnya pada dunia pendidikan yang mengharuskan siswa-siswi peserta didik untuk melaksanakan belajar di rumah secara online atau daring, demi meminimalisir penyebaran virus corona COVID-19. Dengan adanya dampak dari pemberlakuan tersebut, kegiatan belajar mengajar menjadi kurang maksimal dan efisien. Di samping itu, peserta didik seringkali mengalami kesulitan dalam belajarnya. Adapun salah satu usaha yang diberikan guru BK untuk membantu peserta didik untuk membantu menyelesaikan masalah peserta didik dengan menggunakan layanan bimbingan kelompok dengan salah satu teknik, yaitu teknik problem solving atau pemecahan masalah. Usaha yang diberikan bagaimana cara untuk mengatasi dan mengurangi insanitas masalah yang dimiliki peserta didik. Kemudian, identifikasi masalah. Yang pertama, kurang motivasi belajar dalam diri peserta didik. Yang kedua, tidak keberhasilan dan ketuntasan peserta didik dalam proses belajarnya. Yang ketiga, dorongan dari faktor intern dan ekstern peserta didik yang kurang mendukung, seperti yang pertama, pemahaman dalam proses belajar daring peserta didik. Kedua, kesiapan peserta didik menghadapi pembelajaran daring. Yang ketiga, dukungan keluarga dan dalam kegiatan belajar daring. Keempat, lingkungan pergaulan pertemanan. Yang kelima, kendala ekonomi dan fasilitas. Rumusan masalah. Apakah layanan bimbingan kelompok teknik problem solving merupakan layanan dan teknik yang efektif untuk mengurangi kesulitan belajar siswa di masa pandemi? Selanjutnya, tujuan penulisan. Untuk mengetahui apakah layanan bimbingan kelompok teknik problem solving dapat dijadikan sebuah layanan dan teknik untuk mengurangi masalah kesulitan belajar yang dialami oleh siswa-siswi peserta didik. Kemudian, ruang lingkup penelitian, objek penelitian, efektivitas layanan bimbingan kelompok teknik problem solving untuk mengurangi kesulitan belajar siswa di masa pandemi. Subjek penelitian, peserta didik kelas 93 SMP Muhammadiyah 1 Gadingrejo. Tempat waktu penelitian, SMP Muhammadiyah 1 Gadingrejo. Waktu penelitian dilaksanakan pada tahun 2021. Manfaat praktis, manfaat bagi guru BK, bagi peserta didik, bagi sekolah, dan bagi peneliti. Bab 2. Tinjauan pustaka, kesulitan belajar siswa. Menurut Mulyadi tahun 2010, kesulitan belajar mempunyai pengertian luas, meliputi 1. Learning disorder. Yang kedua, learning disability, ketidakmampuan belajar. Yang ketiga, learning dysfunction, ketidakfungsian belajar. Keempat, underachiever. Yang kelima, slow learner. Layanan bimbingan kelompok. Pengertian bimbingan kelompok yaitu merupakan suatu layanan yang diberikan bantuan kepada individu atau kelompok peserta didik agar peserta didik mendapatkan pengetahuan dan pemahaman baru dan agar siswa dapat mengambil keputusan. Menurut Rinaldi tahun 2011, teknik problem solving merupakan serangkaian aktivitas bimbingan. Aktivitas bimbingan diarahkan untuk menyelesaikan masalah. Pemecahan masalah menggunakan pendekatan berpikir secara kritis dan ilmiah. Teknik problem solving merupakan teknik untuk memberikan informasi kepada siswa melalui proses pemecahan masalah yang berkaitan dengan manajemen waktu sehingga berbagai informasi tentang manajemen waktu dapat tersampaikan dengan efektif. Pandemi COVID-19. Pandemi coronavirus disease atau COVID-19 telah mendisrupsi kehidupan tatanan sosial umat manusia. Arif Satria tahun 2020 mengistilahkan wabah COVID-19 menginstal ulang tata seluruh kehidupan manusia. Hanya kurang dari 3 bulan, virus ini sudah menyebar hampir di seluruh negara Indonesia dan menginfeksi lebih dari 7.000 orang, 400.000 meninggal, dan 3.400 lebih dinyatakan sembuh. Sedangkan di Indonesia, berdasarkan data World Matters info per tanggal 7 Juni 2020, jumlah orang yang terinfeksi mencapai 31.000 orang dengan jumlah meninggal dan sembuh berturut sebanyak 1.800 lebih dan 10.400 lebih. Disrupsi COVID-19 menyebabkan krisis multidimensi, bermula dari tragedi kemanusiaan yang menyebabkan kecemasan manusia terhadap kesehatan, meluas pada sektor ekonomi, industri, pendidikan, keagamaan, pemerintahan, serta pengadaan badai
berita palsu atau krisis infodemik. Bab 3, metode penelitian. Desain penelitian. Desain harus spesifik, jelas, dan rinci, ditentukan mantap sejak awal, menjadi pegangan langkah demi langkah. Dan ini penulis menggunakan metode penelitian kuantitatif. Variabel penelitian, variabel bebasnya bimbingan kelompok, variabel terikatnya khususan belajar. Dapat dilihat populasi dari keseluruhan kelas, yaitu yang berjumlah 6 kelas. Total siswa-siswi ada 126. Sampel hanya mengambil sebagian dari populasi, misalkan 19% sampai 20% dari populasi. Namun sampel harus benar-benar mewakili karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Sampel yang digunakan sementara terletak pada kelas 93. Kemudian teknik sampling. Di sini peneliti menggunakan teknik probability sampling dengan jenis simple random sampling. Kemudian tempat waktu penelitian. Tempat di SMP Muhammadiyah 1 Gadingrejo, Jalan Ahmad Yani, Gadingrejo, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. Waktu semester genap tahun ajaran 2001-2022. Kemudian instrumen dan metode pengumpulan data. Teknik pengumpulan data menggunakan angkat, skala Likert, observasi, dan wawancara. Metode pengelolaan dengan menggunakan editing data, kemudian coding, editing data, cleaning data, dan tabulasi data. Yang terakhir analisis data. Di sini peneliti menggunakan uji normalitas. Itulah presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah-salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.